Sama Bapak, izin Taruna tingkat 3, Taruna Politeknik Pengajian Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama sama Binsar Putra Panjaitan, STP 4949, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas A. Jadi Bapak di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang statistika. Ya, di sini terdapat data mentah pada pengaruh religiositas terhadap kontrol diri narapidana di lapas. Di sini terdapat data mentahnya yaitu pada ada nomor responden, jenis kelamin, usia, vonis, pendidikan, kasus pembinaan, dan nilai X dan nilai Y-nya. Sini juga terdapat ada codingnya. Itu jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, usia dari 18 tahun hingga yang paling tinggi itu 62 tahun. Vonisnya ada 48 bulan hingga 110 bulan paling tinggi. Pendidikan dari tidak tamat SD hingga sarjana. Kasus ada korupsi, narkoba, pembunuhan, pencurian, perlindungan anak, dan lain-lain. Pembinaan yang terdapat dapat sini yaitu ada kerohanian, laundry, menjahit, pertanian, peternakan, PKBM, pramuka, dan seni. Langkah awal untuk kita mulai mengubah codingnya yaitu pada kolom usia. Di sini terdapat usia 31 tahun. Pada coding 31 tahun itu ada pada angka 3. Kita ubah menjadi angka 3. Terus selanjutnya itu 47 tahun. Pada data coding itu terdapat ada angka 6. Selanjutnya itu vonis ada 101 bulan. Pada data codingnya 101 bulan itu angka 8. Dan 102 ada di angka 8. Selanjutnya itu di kolom sebelahnya itu ada kolom pendidikan itu SMP. Pada codingnya terdapat SMP pada nomor 3. Sehingga kita ubah menjadi nomor 3. Dan sarjana ada di nomor 5. Yang kita ubah menjadi nomor 5. Begitu juga dengan kasus korupsi. Pada codingnya, kasus korupsi ada pada nomor 1. Kita ubah menjadi nomor 1. Itu juga dengan di bawahnya yang korupsi 1. Selanjutnya itu pembinaan. Pembinaan menjahit. Data codingnya pada nomor 3. Kita ubah menjadi nomor 3. PKBM ada pada nomor 6. Kita ubah menjadi nomor 6. Sehingga data dari usia ini kita ubah semua sesuai dengan codingnya semua dari atas hingga kolom 192 nanti di bawah. Dari kolom usia, vonis, pendidikan, kasus, dan pembinaan. Maka hasil codingnya yaitu berikut. Di sini sudah saya codingkan, sudah saya ubah dari kolom usia, vonis, pendidikan, kasus, dan pembinaan sesuai dengan data coding yang tabel coding tadi. Selanjutnya yaitu kita pindahin data-data yang di Excel ini ke SPSS. Pada data usia, kita blok angka 3 hingga ke bawah. Pada kolom 192. Kita Ctrl C, kita buka SPSS, kita buka pada data view, 1, kita Ctrl paste. Selanjutnya,
Ada kolom vonis. Kembali kita blok lagi. Tinggal kolom 192. Paragrafnya. Masukkan ke SPSS lagi. Lepas T. Selanjutnya ada pendidikan. Nah, pada kolom pendidikan seperti biasa, kita blok lagi dari atas hingga kolom 192. Ctrl C, pasti, baru masuk ke SPSS lagi. Nah, pasti. Nah, selanjutnya ada kolom kasus. Kita blok lagi dari atas hingga ke bawah. Jangan lupa untuk pada hingga kolom 192. Kita blok. Oke. Untuk SPSS. So, kalau pasti berlanjut. Kasus pembinaan. Kita copy. Ctrl C. Masukkan ke SPSS. Lepas T. Lalu selanjutnya itu kolom kelima, kolom keenam. Masukkan data X. Yaitu kita ambil dari X total daripada kolom Excel ini. X total. Hingga kolom 192. Ctrl C.
Lalu kita pindahkan ke SPSS. Kita kolom 6 pasti. Selanjutnya itu kita ambil dari data Y total. Y total biasa dari atas kita blok hingga ke bawah. Kolom 152 kita kontrol C, copy, kita paste ke kolom 7 kita paste. Lalu setelah ini kita pindah ke di bawah ini itu variabel view. Kita ubah ini menjadi usia. Kita singkat aja US. Bahwa itu vonis. Selanjutnya ada kita sesuaikan dengan data tadi. Ada usia, vonis, pendidikan, kasus dan pembinaan. Apa? Pendidikan, kasus, pembinaan. Ini nilai X kita jadi ubah tingkatnya NX. Ini NY. Itu sesuai dengan desimalnya kita ubah menjadi 0. Dan label kita isi, ini usia, vonis, pendidikan, kasus, pembinaan, nilai X, dan nilai Y. Pada kolom measure kita ubah ini menjadi scale, sebab scale itu ya adalah angka. Ini menjadi nominal, dan ini menjadi scale. Tengok datanya sudah berubah, tidak terisimal semua. Selanjutnya yaitu kita mencari nilai frekuensi. Kita tekan analyze, tekan deskriptif statistik, lalu kita tekan frekuensi. Nah, dari sini kita pindahkan kolom usia, vonis, pendidikan, kasus, pembinaan. Kita pindahkan ke kanan. Lalu kita tekan oke. Nah, di sini kita ada dapat nilai frekuensinya dari statistik, usia, vonis, pendidikan, kasus, pembinaan. Selanjutnya kita cari yaitu nilai median modusnya. Buat di tempat tadi, kita tekan statistik. Nah, di sini ada min, median, modus, sum, standar deviasi, minimum, maksimum, dan variance. Jadi kita tekan min, median modusnya, standar deviasinya, variance-nya, minimum, maksimumnya. Lalu kita tekan continue. Lalu ini kita
Oke, tekan oke. Sini kita dapat frekuensi min, median, modus, standar deviasi, variasi, nilai minimum, dan nilai maksimum. Selanjutnya kita akan mencari nilai regresinya. Nilai regresinya itu dapat pada analyze regresi linear. Pada kolom dependen kita masukkan nilai Y. Kita pindahkan ke kanan. Nilai X-nya kita pindahkan ke kolom independen. Lalu kita tekan save. Lalu kita tekan unstandardized untuk kolom residualnya. Lalu kita tekan continue. Lalu kita tekan OK. Nah, di sini kita dapat nilai regresinya. Itu ada variabel enter remove-nya. Dan nilai dependen variabelnya, nilai Y. Model summary-nya, kolom ANOVA, itu regresi dan nilai residunya. Nilai koefisiennya, dan nilai residu statistik. Dan yang terakhir itu kita cari nilai kolmografnya. Kita kembali ke analyze, tekan non-parametric test, kita tekan legacy dialogs, baru kita tekan sampel QS. Nah, di sini kita pindahkan nilai resnya, standardized residual atau resnya. Kita pindahkan ke kanan, lalu kita tekan OK. Nah, di sini kita sudah dapat nilai sampel one sample chromograph Smirnov testnya. Di sini kita sudah selesai. Di sini sudah dapat dari nilai statistik frekuensinya di atas dari usia, vonis, pendidikan, kasus, dan pembinaan. Dan nilai frekuensi dari min, median, modus, standar deviasi, variasi, nilai minimum, dan maksimum. Lalu lanjut nilai regresinya itu ada variabel nilai independen, nilai Y-nya, ANOVA, dan nilai koefisiennya, nilai residunya, dan yang terakhir itu nilai sampel kromograf Smirnovnya. Selanjutnya, kita pindahkan ke Word untuk diinterpretasikan. Kita tekan ini, kita tekan Ctrl C, lalu kita buka Word, lalu kita tekan Ctrl V. Selanjutnya, itu nilai frekuensi median modusnya. Ctrl C, buka Word, kita paste. Lalu nilai regresinya. Kita Ctrl C, lalu kita tekan, lalu kita pindahkan di Ctrl V. Yang terakhir itu nilai sampel kromografnya. Kita pindahin, Ctrl C, kita dokumen, kita paste. Sini ada dapat nilai data kromografnya. Dan di sini bisa kita interpretasikan. Sebelumnya saya sudah mencoba terlebih dahulu interpretasinya. Berikut hasilnya.
Dari jenis kelamin kita dapat keterangan penelitian ini melibatkan 189 responden. Pada usia juga, dari keterangannya, usia responden cukup bervariasi mulai dari 18 hingga 62 tahun. Dengan kelompok usia terbanyak berada pada rentang 53 sampai 57 tahun. Dari segi vonis, mayoritas responden menerima hukuman jangka panjang dengan rentang 76 sampai 82 bulan, sebanyak 16%. Pada kolom pendidikan, dalam aspek pendidikan sebagian besar responden menempuh pendidikan menengah yaitu SMP dan SMA. Jenis kasus yang paling umum adalah kategori lain-lain 22%. Dan pembinaan yang paling diminati di dalam lembaga pemasyarakatan adalah menjahit sebanyak 23,8%. Tingkat religiusitasnya, nilai rata-ratanya itu 51,54, median 53, modus 54, tertinggi menjadi 23 kali, standar deviasi 7,796, rentang 50 sampai 60. Tingkat religiusitas per responden berada pada kategori cukup tinggi dan stabil, dengan rata-rata skor 51,54 dan standar deviasi yang rendah yaitu 7,80, yang menunjukkan bahwa nilai-nilai religius cukup konsisten di antara responden. Kontrol diri, min 93,76, median 96, modus 104, standar deviasi 14, rentang 30 sampai 114. Selanjutnya model regresi. Model regresi menunjukkan pengaruh signifikan religiusitas terhadap kontrol diri. Nilai konstanta 15,34 kurang dari 0,001 menunjukkan skor dasar kontrol diri. Ketika religiusitas 0, koefisien religiusitas 1,521 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan 1 poin religiusitas akan meningkatkan 1.521 poin kontrol diri. Dengan demikian, religiusitas terbukti sebagai prediktor yang kuat dan signifikan terhadap kontrol diri. Nilai residu, statistik residual menunjukkan hasil prediksi model regresi terhadap kontrol diri. Nilai prediksi berkisar antara 38,16 hingga 106,63 dengan rata-rata 93,76%. Sini. Selisih nilai aktual dan prediksi memiliki rentang kurang lebih 16.497 sampai 18,110 dengan rata-rata 0 dan standar deviasi 8.228. Berikut contoh one sample kromografnya. Keterangan hasil uji kromograf menunjukkan nilai signifikasi 0,057, 0,057 dan 0,59 Monte Carlo. Keduanya di atas 0,05. Ini berarti residual terdistribusi secara normal. Statistik uji distribusi normal. Interval kepercayaan 99,9%. Berkumat temuan ini. Dengan demikian, asumsi normalitas residual terpenuhi. Sehingga hasil analisis regresi dapat dianggap valid. Analisis ANOVA menunjukkan modal regresi sangat signifikan dalam memprediksi kontrol diri. Nilai sum of square regression yang jauh lebih besar dibanding residual mengindikasikan bahwa variabel religiusitas mampu menjelaskan sebagian besar variasi dalam kontrol diri. Hasil ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa religiusitas merupakan prediktor yang kuat terhadap kontrol diri dengan signifikasi statistik yang sangat tinggi. Model regresi ini secara keseluruhan terbukti valid dan layak digunakan untuk memprediksi hubungan antara kedua variabel tersebut. Model model regresi Sumari menunjukkan kekuatan hingga hubungan yang sangat kuat antara religiusitas dan kontrol diri dengan nilai korelasi sebesar 0,822 dan nilai R-square-nya sebesar 0,675, mengindikasikan bahwa
67,5% variasi dalam kontrol diri dapat dijelaskan oleh tingkat religiositas, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Sehingga R square yang hampir sama menegaskan stabilitas model. Standar error of estimate sebesar 8.250 menunjukkan tingkat akurasi. Terus prediksi model ini dapat memprediksi kontrol diri besar berdasarkan religiositas. Sehingga secara keseluruhan model ini memiliki daya prediksi yang baik dan reliabel. Demikian dari pembahasan dan keterangan yang saya bahas terhadap ujian statistika ini, Pak. Izin arahan dan bimbingan Bapak. Siap, terima kasih, Bapak.